Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2026. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-42. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, seorang manusia, menjadikan dirimu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah ilah." Jikalau mereka, kepada siapa firman Allah itu disampaikan, disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda mujizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar." Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan ini dapat diberikan sebuah tema atau nats renungan yang berbunyi, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Lan kaleku tu ambe, sia aku duka lan kalena ambe. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan. Ketika seorang berbuat baik dan melakukan hal yang benar kepada orang banyak, maka orang itu mesti dihormati dan dihargai. Namun kenyataannya sering tidak seperti itu. Terkadang yang berbuat baik dan benar justru dimusuhi. Demikian pula lah yang dialami oleh Yesus dalam pelayanannya di Yerusalem, bahwa orang Yahudi mengambil batu hendak melempari Yesus. Mereka mau melempari Yesus karena Yesus berkata, "Aku anak Allah."
Aku dan Bapa adalah satu. Mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Menanggapi reaksi orang Yahudi, Yesus berkata, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa kekuasaan yang aku miliki untuk menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, memperbanyak roti dan ikan, sesungguhnya datang dari Allah. Yesus meyakinkan para pendengarnya untuk melihat mujizat-mujizat yang dikerjakannya itu sebagai bukti bahwa kekuasaan Tuhan sungguh ada di dalam diri Yesus. Yesus tahu bahwa kekuatan dan kuasa itu datang dari Bapanya. Ia ditugaskan Bapa dan diberi kuasa oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Tugas itu harus dikerjakannya dan kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Melakukan kehendak Bapanya adalah makanan hariannya. Karena itu, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Percaya akan pekerjaan yang dilakukannya, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Berarti kesembuhan atau kebangkitan orang mati itu terjadi karena kuasa Bapa ada di dalam diri Yesus Kristus. Itu berarti Bapa tinggal di dalam diri Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang tidak percaya pada Yesus Kristus? Itu karena mata hati imannya tertutup, sehingga tidak mampu melihat bahwa mujizat yang dibuat oleh Yesus sesungguhnya berkat kuasa Bapa yang ada di dalam dirinya. Mereka tidak melihat Tuhan yang bekerja dalam diri Yesus. Mereka hanya berpikir bahwa Yesus adalah orang Nazaret, anak Maria dan Yusuf, yang tidak ada bedanya dengan manusia yang lain. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus dengan Bapa melalui pekerjaan baiknya. Bahkan saat ditolak dunia, meskipun Yesus diancam batu, ia menegaskan keilahiannya, mengajak percaya pada perbuatannya, dan menunjukkan bahwa kebenaran seringkali memicu penolakan, namun menghasilkan iman yang sejati. Oleh karena itu, saudara-saudara, pesan melalui renungan firman Tuhan saat ini mengajak kepada kita semua bahwa kalau ada orang yang selalu berbuat baik, selalu berbelas kasihan kepada sesama, percayalah bahwa Roh Tuhan yang selalu menggerakkan hatinya. Semoga Roh Kuduslah senantiasa bersama dengan kita untuk percaya kepadanya, bahwa Tuhan selalu bersemayam di dalam diri orang ini. Semoga kita merasa terpanggil untuk bertahan pada suatu kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera, mulai saat sekarang ini, bahkan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Tuhan, kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini, sehingga kami tetap merasa terpanggil untuk bertahan pada kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion dan sesama kami,
yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Lebih khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Octavianus Banne Padang, yang sementara berobat di Makassar. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Kami berdoa juga buat orang tua kami yang sudah lansia, baik sebagai anggota Jemaat Sion maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Beri kekuatan dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Begitu juga kami berdoa buat aparat keamanan, TNI dan Polri, untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketentraman di negara kami ini, sehingga negara kami tetap aman dan damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan dan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa sebagai anggota Majelis Gereja Jemaat Sion Makale, baik sebagai pendeta, penatua dan diaken, juga sebagai pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah berita firman Tuhan melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya, atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.